Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quranul Karim sebagai suatu mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW amat dicintai oleh kaum muslimin karena fahasah serta balaghahnya dan sebagai sumber petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Hal ini terbukti dengan perhatian yang amat besar terhadap pemeliharaannya, termasuk sejak turunnya di masa Rasulullah sampai kepada tersusunnya sebagai suatu mushaf di masa Utsman ibnu Affan. Walaupun Al-Quran itu sudah dihafal oleh sebagian para sahabat dan sampai saat ini mencapai jutaan orang. Namun kemudian sesudah Utsman, mereka memperbaiki tulisan-tulisannya dan menambah harokat dan titik-titik huruf-hurufnya agar supaya Al-Quran itu mudah dibaca oleh umat Islam yang bukan orang Arab atau orang yang belum mengerti bahasa Arab. Karena kecintaannya kepada Al-Quran dan untuk membuktikan kebenarannya, mereka mengarang dan menerjemahkan bermacam-macam buku ilmu pengetahuan, baik yang mengenai bahasa Arab, mengenai syariat, mengenai filsafat dan akhlak, maupun mengenai kesenian dan ekonomi. Sehingga penuhlah dengan buku-buku ilmiah perpustakaan-perpustakaan Islam di kota-kota yang besar seperti Kairo, Cordoba, dan lain-lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Quran sendiri. Ayat yang mula-mula turun adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Dan dari ayat 1 sampai dengan 6 secara ini kita akan baca, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang telah mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 6. Demikian pula ayat-ayat yang lain seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dulur-dulur yang dihormati Allah, dari surat Al-Mujadalah ayat 11 juga disebutkan, yang artinya Allah meninggikan orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan bersama-sama kamu. Maaf, artinya adalah Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu-ilmu pada masa keemasan Islam dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pertama ilmu bahasa Arab, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga sejarah, dan yang keempat adalah mengenai hikmah dan filsafah.
ilmu-ilmu selain bahasa dan agama. Pertama yang akan kita bahas adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ini terdiri dari beberapa ilmu. Di antara ada yang disebut ilmu nahu, ilmu sharaf, balaghah, ilmu bahasa, dan ilmu Arab. Ilmu nahu dan sharaf. Pada mulanya bahasa Arab dapat bertahan dengan kuat terhadap kemunduran yang mulai terasa pada akhir-akhir Bani Umayyah. Karena tampuk pemerintahan seperti jabatan-jabatan panglima-panglima, gubernur-gubernur, dan kedudukan-kedudukan penting lainnya masih dipegang oleh orang Arab. Yang bahasanya otomatis bahasa Arab yang murni. Lebih lagi mereka juga amat fanatik terhadap bangsa dan bahasanya. Di masa itu, seseorang pemimpin yang menyimpang dari tata bahasa yang fasih, walaupun sedikit saja, sudah dianggap rendah dan tercela. Tiap-tiap pemimpin, baik itu pemimpin politik maupun pemimpin perang ataupun pemimpin sosial, semenjak dari khalifah sampai kepada kepala daerah sekalipun, adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa, cakap dalam berpidato, dan dapat mengkritik kaidah-kaidah yang diucapkan di hadapannya. Kefasihan dan ketinggian mutu bahasa ini bukan saja dimiliki oleh para pemimpin, tetapi juga dimiliki oleh umumnya bangsa Arab. Karena perasaan bangga terhadap keturunan dan nasab, serta perasaan bahwa mereka adalah golongan yang tertinggi dan teristimewa. Ini sangat mendalam dalam jiwa mereka, meskipun sifat ini bertentangan dengan prinsip agama Islam. Sehingga mereka enggan bergaul dengan orang yang bukan bangsa Arab dan merasa rendah bila ikut bekerja bersama-sama orang yang bukan bangsa Arab atau orang ajam. Di antara orang-orang Arab itu jarang sekali yang mau bertani, bertukang, beternak, dan sebagainya. Dengan demikian bahasa Arab dapat terpelihara kemurniannya. Karena percakapan-percakapan di antara orang-orang Arab tidak dapat dipengaruhi oleh kelemahan dan kekurangan mutu bahasa yang dipakai sehari-hari oleh orang di luar Arab atau orang ajam. Tetapi karena berdirinya kerajaan Bani Abbas yang boleh dikatakan atas bantuan dari sokongan dari bangsa Persia, terutama atas bantuan Abu Muslim al-Khurasani, maka sebagai balas jasa diserahkanlah kepada mereka beberapa jabatan penting dalam negara. Dan dengan berangsur-angsur bertambah banyaklah pula mereka-mereka yang menduduki posisi penting yang tinggi, menjadi gubernur, panglima, dan menteri segala macam yang bukannya orang berasal dari Arab. Makin lama bertambah naik nama dan kedudukan mereka, dan dengan sendirinya ini mengurangi kedudukan orang Arab dalam negara tersebut. Akhirnya tidak sampai 1 abad, semenjak berdirinya kerajaan Bani Abbas, semua kedudukan yang penting kecuali khalifah telah dipegang oleh orang Persia. Oleh karena memegang kekuasaan bukanlah orang Arab lagi, maka hilanglah perasaan bangga terhadap nasab dan keturunan, atau perasaan bahwa mereka itu adalah golongan yang tinggi dan mulia. Kalau dulu mereka enggan bekerja sebagai petani, peternak, dan tukang, sekarang mereka telah memasuki semua lapangan. Bahkan banyak di antara wanita-wanita Arab yang kawin dengan peranakan Arab Persia. Bahkan ada yang kawin dengan orang Persia sendiri. Dengan berasimilasinya orang-orang Arab ke dalam masyarakat orang-orang Persia, maka mulailah bahasa Arab mengalami kemunduran. Apalagi pemimpin-pemimpin yang berkuasa ini kebanyakan bukan orang Arab lagi. Sehingga timbullah satu bahasa pasar yang tidak dapat dianggap sebagai bahasa Arab yang murni. Seperti terjadi di Mesir dan Damaskus. Bahasanya adalah bahasa Arab pasaran istilahnya. Jadi bukan bahasa Arab yang murni.
Hal ini menimbulkan kesadaran para ulama dan ahli bahasa Arab, sehingga mereka bangun serentak untuk mempertahankan bahasa Arab dari keruntuhannya dan menjaga kemurniannya. Dengan rusaknya bahasa Arab, tentu tidak akan ada lagi yang dapat memahami Al-Quran Nur Karim. Itu yang ditakutkan, karena Al-Quran Nur Karim itu berbahasa Arab yang murni. Sedangkan Al-Quran itu juga adalah kitab suci yang harus dipelihara, sehingga harus diselidiki dan maknanya. Untuk itu mereka harus mampu berbahasa Arab yang murni. Karena itu mereka merasa bahwa di atas puncak mereka lah terletak kewajiban untuk memelihara Al-Quran dengan jalan mempertahankan kemurnian bahasa Arab. Inilah salah satu penyebab karena Al-Quran itu masih dapat dimengerti dengan bahasa Arab yang saat ini, walaupun sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu. Untuk itu mereka mulai mengarang ilmu nahu. Jadi ilmu nahu ini adalah gramatikanya bahasa Arab, agar bahasa Arab itu tetap dapat dipelajari dengan baik oleh umatnya yang bukan berbahasa Arab, sehingga mereka terhindar dari kesalahpahaman pengucapan, dapat membaca dengan fasih, terutama membaca dan memahami Al-Quran. Karena dengan mengerti bahasa Arab yang murni, maka mereka akan mudah memaknai dan mengerti dan memahami Al-Quran. Ilmu ini tentu saja telah dirintis penyusunannya mula-mula oleh Abul Aswad Ad-Duali atas nasihat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ilmu ini berkembang di Basrah dan menjadi luas pembahasannya, sehingga banyak ulama-ulama dari atau ahli-ahli bahasa yang mengarang kitab-kitab mengenai nahu ini, yaitu gramatika bahasa Arab. Di antaranya pengarang-pengarang kitab nahu ini adalah Abu Ishaq Al-Hadrami yang wafat tahun 117 Hijriah, Isa bin Umar yang wafat tahun 149 Hijriah, pengarang kitab Al-Jami dan Al-Ikmal, Al-Khalil bin Auf Ahmad, Sibawalhi, Abu Amir bin Al-A'la, semuanya pengarang kitab-kitab mengenai nahu yang wafat tahun 1054 Hijriah, dan Al-Fashi, murid Sibawahi. Ilmu nahu ini akhirnya berkembang pula di Kufah yang dipelopori oleh Mu'az Al-Hara, Abu Ja'far Ar-Rusi, dan kedua murid-muridnya yaitu Al-Khizi dan Al-Fara. Sehingga terjadilah dua aliran dalam ilmu nahu ini, yaitu aliran Basrah dan aliran Kufah. Akhirnya kedua aliran ini bertemu di Baghdad, pusat pemerintahan Abbasiyah, masing-masing dibahas oleh Ibnu Qutaibah dan Hanifah Al-Dinauri. Balaghah. Mereka menyusun pula ilmu balaghah yang mencakup ilmu bayan, ma'ani, dan badi untuk menjelaskan keistimewaan dan keindahan susunan bahasa dan segi-segi ijaz Al-Quran. Ilmu ini disusun setelah selesai mengarang nahu dan shoroh. Kitab yang mula-mula dikarang dalam ilmu bayan ialah kitab Majazul Quran oleh Ubaidah, murid Al-Khalil. Kemudian disusul oleh beberapa ulama. Dalam ilmu ma'ani, kitab Ijazul Quran yang dikarang oleh Jahiz, dan dalam ilmu badi, kitab yang dikarang oleh Ibnu Mu'taz dan Qudamah bin Ja'far. Kemudian berturut-turut ulama mengarang bermacam-macam kitab dalam ilmu balaghah ini, sampai munculnya seorang ahli balaghah yang termasyhur, yaitu Abdul Qadir Al-Jurjani, yang mengarang kitab Dalailil Ijaz dalam ilmu ma'ani dan kitab Asrarul Balaghah dalam ilmu bayan, dan As-Sakaki yang mengarang kitab
Miftahul Ulum yang mencakup segala masalah dalam ilmu balaghah. Ilmu bahasa. Untuk memelihara pengertian kata-kata dalam Al-Quran, mereka mengarang kamus bahasa Arab. Pada mulanya kamus-kamus ini hanya merupakan kitab-kitab kecil yang mengupas bermacam-macam kata, seperti kata-kata yang berhubungan dengan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda. Kemudian muncullah Al-Khalil yang mengumpulkan kata-kata bahasa Arab dalam satu kitab dan menyusunnya berdasarkan huruf-huruf yang dimulainya dengan huruf Ain. Karena itu kitab ini dinamakan Kitabul Ain. Kemudian barulah dikarangkan sebuah kamus yang tersusun menurut huruf hijaiyah oleh Abu Bakar bin Duraid yang dinamakan Al-Jamharah. Lalu timbullah bermacam-macam kamus yang dikarang oleh ahli-ahli bahasa, di antara lain Asy-Syihah yang dikarang oleh Jauhari, Al-Muhkam yang dikarang oleh Ibnu Sayyidi, Al-Muhaid yang dikarang oleh Asy-Syahid bin Ibad, An-Nihayah oleh Ibnu Atsir, Lisanul Arab oleh Ibnu Mukarran, dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.